Rido awalnya nggak terlalu ngeh dengan para pendaki ini. Soalnya kayak mereka biasa-biasa aja. Tapi ketika lagi nolongin Ria dan udah selesai gitu kan, mau natap di sebelah kiri itu ada satu rombongan. Jadi rombongannya itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketika natap ke sebelah kiri, Rido sempat ngerasa takut dan bulu kuduknya itu benar-benar merinding gara-gara tatapan dari para pendaki ini natap ke mereka berdua. Sedangkan muka mereka yang awalnya normal kenapa tiba-tiba pucat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngelanjutin cerita yang sebelumnya nih. Kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian wajib pantengin video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan nggak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan buat kalian nih cuy, jangan lupa share ya, biar channel gue cepet 100.000. Jadi nanti gue bisa semangat nih, apapun yang ya kemungkinan kalau udah makin semangat kan bisa bikin konten yang jauh lebih wah dan sebagainya gitu kan. Ya lu pengen durasi 1 jam, kalau gue udah semangat lagi tuh ya mungkin aja tuh gue bikin gitu. Jadi intinya jangan lupa buat share video gue ke banyak orang. Dan nih gua nanti di bulan Juni juga mau ngadain event tuh, naik gratis buat 100 orang, lu bayangin. Pokoknya lu wajib pantengin terus Instagram gua dah. Pokoknya nanti bakalan ada acara event naik buat 100 orang, itu gratis di bulan Juni. Bener-bener pure gratis, syaratnya juga nggak aneh-aneh. Dan pokoknya kalian informasinya pengen tahu, pokoknya jangan lupa follow Instagram gua. Dan oke, bakal kita lanjut ke cerita yang kemarin, yang dimana Agus ini meneruskan perjalanan ke pos 3, sedangkan Rido sendiri sama Ria ini masih bersusah payah setelah dari ada kejadian tersebut gitu kan. Singkat cerita, sebelum mereka sampai di pos 2 ini, atau Ria dan Rido sebelum sampai di pos 2, hujan itu tiba-tiba deres lagi. Nah, berhubung di pos 2 ini kan ada shelter nih. Biasanya kan ada shelter gitu kan. Akhirnya mereka ini memutuskan, ya udahlah, nggak mungkin juga, sebenarnya bisa aja sih. Cuman kan kalau memang ada shelter bisa ngeres dulu, ya udah ngeres lah gitu kan. Karena memang deresnya itu nggak jauh beda kayak di sebelum-sebelumnya. Mereka ini ngeres dulu. Ria, kita ngeres dulu ya, hujannya deras. Coba deh lihat, itu aliran air dari si treknya juga kan parah banget pada saat itu. Singkat cerita, mereka ngeres dulu lah. Mereka ngeres dulu di pos 2 ini, di shelter ini gitu kan. Mereka ngeres, mereka ini cuman bisa duduk senderan, nggak ada pendaki lain, terus nungguin hujan supaya reda. Di pikiran Rido, kalau diterusin juga nggak bener gitu kan. Ya udahlah, nunggu sampai kayak sebelumnya, gerimis-gerimis manja gitu. Ditungguin, nggak lama ketika ngelihat ke Ria ini kayak pules tidur. Namanya orang capek ya, kita tahu gua dan pengalaman gua banyak pendaki-pendaki juga ya. Kayak gua pribadi pun kalau capek tidur di trek itu nikmat banget gitu kan, tidur tuh. Ya udahlah. Dan kelihatan dari mukanya Ria ini juga bukan yang kenapa-kenapa. Jadi pada umumnya pendaki, dan memang dari Rido pun ngerasa dia udah udah ngantuk juga gitu. Walaupun dingin, tapi seolah rasa dinginnya itu hilang dan digantiin sama faktor ngantuk. Seiring berjalannya waktu, Rido pun ikutan tidur pada saat itu, lep aja tidur. Dan ketika mereka tersadar bangun-bangun, kok tiba-tiba yang awalnya seolah mereka ini tidur itu kayak sebentaran, tapi kok kayak lama, dan waktu itu udah menunjukkan gelap banget.
bener-bener gelap banget pada saat itu. Dan ketika Rido ngeliat ke jamnya masih menunjukkan sekitaran jam 2. Yang dimana kalau jam 2 ini berarti otomatis harusnya alam ini kan masih, ya kalau walaupun hujan mendung tuh nggak bakalan segelap seperti kayak mau malam gitu kan. Kok gelap banget. Dan memang ada sebuah keanehan di mana jamnya ini mati. Kok mati ya? Nah, si Ria pun bangun kan pada saat itu. Loh kok gelap? Aduh, gara-gara ketiduran ya. Ya gelap gimana nih gitu kan. Hujan itu memang udah nggak sederas seperti sebelumnya. Dan Rido pun sempat ngerasa heran dan bingung. Aduh gimana nih, ngerasa nggak enak dengan temen-temennya. Tapi kalau diterusin juga kan dengan kondisi aliran jalur ini udah dipenuhi sama air gitu kan. Walaupun hujannya udah rintik-rintik, tapi aliran air itu masih ada gitu, masih deras gitu kan. Mau nggak mau mereka harus meneruskan. Udah yuk kita lanjut. Nggak enak nih sama yang lain, pasti mereka udah nungguin gitu kan. Bahkan mungkin ya Rido ini udah percaya sama Agus bahwa mereka pasti akan memutuskan untuk ngecamp. Tapi ada sebuah keanehan yang dimana kok mereka nggak nyusulin. Biasanya Agus itu adalah orang yang selalu nyusulin temennya kalau memang sekiranya waktunya ini nggak normal nih. Kok belum sampai, udah ditungguin bahkan sampai malam begini nggak dilanjut gitu kan. Dan kenapa bisa beranggapan malam ketika ngelihat jam dan itu masih jam 2, jamnya ini nggak jalan atau nggak muter. Sedangkan Rido sendiri pun nggak nanya ke Ria. Jadi kayak cuek-cuek aja gitu kan. Dan sempat bilang juga ini udah malam ya. Ini cuman kayak udahlah nggak apa-apa, ini gara-gara faktor udah mendung aja. Kalau nggak mendung juga nggak kayak begini gitu kan. Dan ya udah, kamu jalan masih kelihatan nggak? Masih kok gitu kan. Tapi masa ya kita mau nerusin, kan udah mau malam gitu kan. Nggak sebaiknya kita camp di sini aja. Rido ini menjelaskan lah, nggak enak lah sama yang depan. Udahlah kita camp aja di sini berduaan gitu kan. Ya itu adalah ajakan atau hasutan dari Ria ini supaya ya udah, jadi nggak harus keganggu dengan tim yang lainnya gitu. Enak kan bisa berduaan sama si Rido gitu kan. Ya intinya Ria ini kegatelan banget, atau memang udah dia yang pakai pelet, dia yang pakai susuk, tapi kenapa justru malah kayak ngejar-ngejar si Rido nih. Jadi kayak peletnya itu justru ke si Rido ini, padahal Rido tuh nggak pakai pelet atau susuk kayak yang begituan cuy. Singkat ceritanya, dengan perdebatan mereka tuh kayak memutuskan buat trekking aja. Walaupun Ria ini sempat ngedumel, ngapain sih gitu kan. Udah ayo nggak apa-apa, lagian juga pos 2 ke pos 3 itu bentar lagi sampai kok. Paling sekitaran 1 sampai 2 jaman. Udah yuk lanjut lagi jalan gitu kan. Dengan yang kesal gitu kan, akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Nah ketika mereka meneruskan perjalanan, bukan cuma hujan melainkan juga kabut udah mulai tebel atau mulai turun, dimana jarak pandang mereka selain yang awalnya itu remang-remang gara-gara gelap, gara-gara faktor kabut juga, jadi daya penglihatan mereka juga nggak terlalu jauh. Di sini pun Rido memutuskan buat ngambil headlamp, karena headlampnya adalah headlamp anti kabut, bukan headlamp yang senternya itu warna putih ya. Dia tuh ngambil terus dikasihin lah ke Ria, nih kamu pakai, kamu takutnya nggak kelihatan gitu kan. Lambat laun mereka terus jalan sampai suatu ketika kedengeran suara berisik atau suara bising dari banyaknya orang. Awalnya suara bising ini Rido berpikiran kayak alhamdulillah berarti ada pendaki lain nih, atau ketemu sama pendaki lain. Mereka ini terus jalan tek. Sedangkan Rido untuk naik ke Gunung Lawu ini udah beberapa kali. Dia hafal banget atau tahu banget ketika ya ini memang ada pohon ini atau memang jalannya seperti ini dan sebagainya. Sampai ketika dia ngedengar dan dari samar-samar pun kayak ada sekumpulan pendaki gitu kan yang lagi seolah kayak ngobrol. Wah alhamdulillah, apa jangan-jangan pos 3? Sempat kepikiran apa itu pos 3 dan kenapa bisa cepat gitu kan. Tapi ya sudahlah, lihat aja gitu kan, maju ke depan, jalan terus. Udah mulai deket nih, jarak beberapa meter. Sebelumnya itu kayak ngomong berisik, atau pada umumnya pendaki ngobrol sama sesama temen gitu kan. Tapi ketika udah mulai mendekat, obrolan dari para pendaki ini tiba-tiba hilang, tiba-tiba senyap. Gak ada, soalnya kayak kedatangan Rido dan Ria ini seolah dibikin senyap. Set. Awalnya mungkin biasa gitu kan, toh kelihatan juga nggak terlalu banyak. Pada saat itu kurang lebih ada sekitaran 2 kelompok yang berbeda. Jalan tek, dan ternyata memang itu bukan area camp atau bukan pos 3.
Nah ketika jalan ini kayak Rido ini langsung bilang kan, misi mas, misi kak gitu kan. Sedangkan dia mah cuek-cuek aja, bantuin apa, dengan dumelannya gitu kan, bantuin, dibantuin gitu. Rido awalnya nggak terlalu ngeh dengan para pendaki ini, soalnya kayak mereka biasa-biasa aja. Tapi ketika lagi nolongin Ria dan udah selesai gitu kan, mau natap di sebelah kiri itu ada satu rombongan. Jadi rombongannya itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketika natap ke sebelah kiri, Rido sempat ngerasa takut dan bulu kuduknya tuh benar-benar merinding gara-gara tatapan dari para pendaki ini natap ke mereka berdua. Sedangkan muka mereka yang awalnya normal kenapa tiba-tiba pucat semua, seolah kayak lagi kedinginan, seolah iya lagi sakit gitu kan, pucat semua. Rido bener-bener kayak aduh, tapi nggak berani ngomong atau cuman kayak sebatas firasat doang, atau kayak ya wajar lah hujan mungkin juga kulit dia juga sama gitu kan. Akhirnya mereka lanjut lagi dan ngelihat ke sisi kanan pun dengan pendaki lain pun sama juga, pucat juga. Rido yang udah punya pikiran aneh-aneh dia cuman bisa nunduk. Dan ketika Ria ini minta tolong pun Rido nggak sama sekali nanggepin atau ngegubris gitu kan. Jadi kayak nggak kedengeran nih suara Ria ini. Sampai akhirnya jalan terus kan, karena nggak ngedenger jalan terus baru ngeh lah Ria kemana. Dan ketika dicek Ria ini lagi dikerumuni atau lagi seolah kayak ditarik sama banyaknya pendaki yang bermuka pucat ini. Rido panik dong, loh ada apa, kenapa sama Ria? Sedangkan Ria cuma bisa kesel dan ngomong sama para pendaki itu, woi apa-apaan lu, lepasin apa? Nggak pernah lihat cewek cakep kali ya gitu kan, lepasin apa-apaan. Pendaki ini nggak narik, cuman tangannya soalnya kayak megang doang gitu. Ketika dikepisin dipegang lagi, nggak narik kayak sebelumnya seperti nenek-nenek ini. Cuman begitu doang. Dan memang ketika dipegang pun dari para pendaki ini bener-bener dingin dan anyep banget. Rido ngerasa kasihan dong, dia tuh kayak nurunin tasnya terus diturun karena tahu gelagat dari si Ria ini memang sebelumnya pun ketemu sama nenek-nenek agak kurang sopan. Takutnya Ria ini juga mengumpat atau nggak sopan dengan para pendaki tersebut. Akhirnya ya udah tuh turun terus nanya, ada apa nih kak, ada apa gitu kan, kenapa pendaki ini nggak noleh atau nggak nengok sama sekali ke Rido, justru tangannya cuma megang doang. Loh ada apa sih, kenapa gitu, nggak fokus gitu kan. Akhirnya dibantu, ayo kenapa sih. Nah jadi ketika ngepisin, ikut bantu ngepisin, ada salah satu tangan juga yang memang sempat nyentuh dari tangan Rido. Ngerasa aneh bahwa tangannya itu bener-bener anyep banget. Loh kok sedingin ini. Natap dong, Rido bener-bener kaget. Awalnya mukanya pucat iya, pucat normal gitu, tapi selewat kayak mukanya itu hancur, tapi kayak loh apa nih gitu. Dan Ria ini bener-bener dikagetin. Penglihatan Ria awalnya sama seperti Rido, bahwa muka dari para pendaki ini itu cuman pucat doang. Tapi tiba-tiba ketika Rido udah mulai bantuin dan merasa kesel mau ngomel gitu ke beberapa pendaki yang ada di sebelahnya, Ria nengok kan, tiba-tiba muka dari para pendaki ini jauh berbeda dari sebelumnya. Bukan sebatas pucat, melainkan mukanya hancur. Ria panik dan histeris nangis ketakutan. Rido tolongin, di sebelah ada setan, Rido tolongin di sebelah ada setan. Panik, bener-bener panik gara-gara di penglihatan Ria itu kayak bener-bener setan gitu kan. Loh apa-apaan gitu, Ria nggak boleh kayak gitu, nggak baik, udah ayo jalan. Ditarik paksa sama Rido, ditarik paksa, walaupun dengan kondisi Ria ini yang ketakutan gitu, nggak mau, terus ditarik nih. Di situ pun ketika udah keluar dari pegangan-pegangan para pendaki ini, sempat ditenangin kan, udah tuh udah nggak dipegangin lagi. Memang seolah pendaki ini kayak serentak tiba-tiba nggak megangin lagi, jadi kayak udah serentak, udah terus nenangin si Ria ini kan, Rido ini nenangin, udah nggak ada kok, kamu lihat. Yang sebenarnya menurut pikiran Rido itu udah nggak ada itu ya, pendaki ini udah nggak macem-macem lagi gitu kan.
Dan pas ketika Ridho ngelihat ke para pendaki sempat bener kaget. Lah, pendaki itu kemana? Tiba-tiba para pendaki ini bener-bener pure hilang. Gak ada sama sekali. Loh, kok gak ada? Termasuk Ria pun sempat aneh. Kok gak ada? Itu setan tahu, itu bukan para pendaki. Tapi Ridho tuh gak berpikiran yang aneh-aneh. Memang di hatinya tuh, ya itu bukanlah pendaki manusia umumnya, melainkan mungkin demit atau setan. Tapi apa alasannya sampai mereka berani ganggu? Dan apalagi kenapa Ria yang selalu terus-terusan diganggu? Dan di situ pun Ridho ini cuma bilang, ya sudah yuk jalan, nanti di perjalanan banyak-banyak berdoa. Ria ini kesel kan gara-gara tuh kan, gue bilang juga apa, kenapa kita nggak ngecamp aja di pos 2? Udah kita harusnya ngecamp aja. Gimana kalau nanti ketemu tempat yang enak kita ngecamp aja, nggak usah nerusin perjalanan. Ridho ini ngerasa nggak enak karena di timnya nggak ada yang seegois itu. Memang kalau dalam keadaan urgent itu bisa aja bikin tenda. Tapi kan itu pun kalau misalkan tiba-tiba ada yang nyusulin nih. Udah nanti juga teman-teman kamu nyusulin kok bla 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 ngomong kayak gitu kan. Ridho bimbang dan bingung. Di sisi lain nggak enak sama temennya, tapi di sisi lain Ria ngerasa pengen camp aja gara-gara udah dapat kejadian aneh yang kayak gitu. Dan sebenarnya Ridho pun nggak mau memaksakan, tapi kan memang di awal itu udah perjanjian di pos 3 itu bakalan istirahat lama dan nungguin. Dan keanehannya adalah kenapa temennya ini nggak sampai nyusulin mereka berdua. Sempat ngerasa heran dan aneh gitu kan. Singkat ceritanya, ya udah tuh mereka itu kayak ya udah nanti kita cari tempat landai aja ya, atau tempat yang enak ya, nanti kita diskusin lagi deh kalau memang mau ngecamp nggak apa-apa gitu kan. Ridho ini sempat ngalah tuh. Nah di sepanjang trek ini Ridho awalnya nggak punya rasa aneh karena dia pikir ya memang treknya seperti ini, karena juga beberapa kali semakin lama semakin jalan bener-bener nggak ada spot buat ngecamp sama sekali. Entah itu tempatnya yang agak katakanlah agak sedikit miring, tapi bener-bener selain trek jalur kiri kanannya hutan itu bener-bener jalurnya itu kayak nukik terus begini, bener kayak vertikal banget. Kalau ngedirin tenda kan nggak mungkin banget, jadi kayak udah merosot. Walaupun kalau ya dalam keadaan urgent mah ya sok-sok aja gitu, yang penting badan bisa terselamatkan atau anget gitu kan. Mana ya, udah keluar kata-kata umpatan dari Ria ini cuy. Kesel, ayo dong kita ngecamp, ngapain sih, ayo dong kita ngecamp, mana sih gini kan. Ridho ini menjelaskan, kamu lihat deh ada nggak tempat yang enak, ya udah kita turun lagi ke bawah. Sedangkan Ridho ini nggak setuju kalau harus turun ke bawah, dan mereka pun udah jalan lama banget kan. Ya daripada turun ke bawah mendingan naik ke atas. Naik ke atas itu udah pasti sampai pos 3, sedangkan ke bawah itu turun jauh lagi. Dan udah gitu makin lama makin sore, dan kasihan kalau misalkan ada teman-temannya yang harus nyusul sampai ke pos 2. Udah yuk lanjut lagi dengan kondisi hujan. Mulai Ridho pun fisiknya yang memang awalnya itu kuat gara-gara memang terkendala dengan jalan yang lama, hujan deras, kena mental, badannya mulai sedikit drop. Dia tuh banyak istirahat, banyak duduk, dan Ria nggak tahu diri banget. Dimana udah drop juga kayak selalu ngomong terus ngoceh, ayo camp gitu kan, udah gitu. Dan Ria pun yang awalnya memang bertujuan untuk PDKT sama Ridho, dia juga udah ngerasa kecapean, udah ngerasa kelelahan, yang dimana fokus dia tuh bukan Ridho lagi, melainkan memang pengen udahlah camp aja, gue udah capek banget nih gitu kan. Udah punya pikiran kayak gitu tuh. Akhirnya Ridho sempet kayak dalam hatinya, astagfirullahaladzim, pengen banget kayak gue tampol, gue tonjok nih. Kalau bukan cewek aja udah kata-katain dah. Nyesel gue bawa si Ria. Astagfirullah. Cuman dalam hatinya doang. Ya udah kita jalan lagi yuk. Lu mau lanjut jalan lagi apa gimana? Tempat Ria ini ngancam, kalau sampai setengah jam jalan gak ketemu tempat landai, kita harus turun lagi. Dan kalau memang lu nggak mau turun, biar gua turun sendiri. Ya udah iya, mengiyakan itu adalah ya setengah jam lagi mungkin sampai pos 3, atau setidaknya ada area landai gitu kan. Karena Ridho pun berpikiran pasti ada tempat yang agak sedikit enak buat mendirikan tenda. Pikiran tuh kayak gitu kan. Jalan terus melewati setengah jam ini,
masih nggak ketemu sama sekali tempat landai. Dan justru malah area ketika mereka berhenti dari setengah jam ini, hujan itu benar-benar deras lagi dan bahkan jauh lebih deras daripada sebelumnya. Bahkan petir geluduk pun itu benar-benar kencang. Bahkan ketika mereka ngeres, ada sebuah kejadian di mana satu pohon itu tumbang gara-gara kena petir. Bahkan Rido pun melihat kejadian tersebut panik setengah mampus. Astagfirullahaladzim. Itu untung ke pohon bukan ke mereka. Rido langsung celingak-celinguk ke kiri dan ke kanan ngelihat kondisi pohon di area sekitar. Takutnya ada petir susulan yang nyamber ke pohon yang lainnya. Ya mungkin mereka bisa lolos dari sambaran petir, tapi takutnya ada pohon tumbang tiba-tiba nerjang mereka. Karena hujannya pada saat itu benar-benar deras banget. Tuh kan, dalam kondisi dan udah ngeliat kejadian ada petir juga. Lagi-lagi Ria ini kesel. Coba kalau lu nurut, kita turun, gak bakalan nih kayak gini. Mungkin kita udah ngecamp di pos 2. Apaan sih? Udah yuk kita turun. Rido tuh kayak diem, mikir. Dan tiba-tiba dengkul dari Rido ini soal kayak udah lemes. Itu udah kesel. Apa-apaan sih, Dok? Kenapa duduk istirahat? Ayo jalan lagi, kita turun aja gitu kan. Rido ini bilang kakiku tiba-tiba lemas, susah digerakin. Gak tahu kenapa. Tunggu bentar ya, istirahat bentar dulu. Elah, lu kan udah senior, masa kayak gitu aja lemas sih? Bener-bener bikin kesel. Akhirnya Rido ini kayak langsung ngomong, apaan sih Ria? Lu dari awal juga jalan udah bertele-tele, bener-bener meledakin pada saat itu. Akhirnya terjadilah sebuah konflik yang dimana Ria ini memutuskan buat turun sendiri. Udah kalau lu nggak mau turun, gua aja yang turun sendiri sampai base camp. Bodo amat dah, gua nggak peduli. Gua mau lanjut turun, terserah lu mau naik mau turun, bodo amat, gua nggak peduli. Ria ini mau turun kan, baru beberapa langkah tiba-tiba kakinya kepleset dan terkilir ke seleo, mengakibatkan dia nggak bisa jalan sama kayak Rido. Rido pun cuman bisa diem doang. Turun itu gara-gara walaupun kesel gitu kan ngelihat kejadian tersebut langsung ngesot buat nyamperin si Ria ini. Jalan terus sampailah dia ke Ria. Lu nggak apa-apa kan? Lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa-apanya. Lu lihat nih kaki gua sakit begini. Di situ pun akhirnya Rido tuh cuma bisa ngelus dada, pengen ngomel-ngomel. Tangannya tuh udah ngepel kayak pengen nonjok. Gara-gara kesel nih gara-gara cewek tersebut gitu kan. Omongnya udah nggak bisa dijaga banget. Singkat ceritanya, mereka berdua cuma saling diem-dieman duduk. Bahkan Ria ini cuma bisa nangis gara-gara kakinya itu keseleo dan kesakitan. Ria juga terus-terusan ngoceh, bantuin urut apa gitu kan. Sedangkan Rido nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mungkin karena faktor kecapean dari Rido juga, alhamdulillahnya Rido ini mau mikir dan bisa mikir jernih lagi. Dia bakalan ngebentangin flysheet. Dia bener-bener kayak bakal ngebentangin flysheet. Dia tuh kayak ayo udahlah kalau agak enakan gue bakal ngebentangin flysheet. Dan memang mungkin kaki Rido ini udah gara-gara capek kali ya, udah batas limitnya. Jadi dia memaksakan dan ada sedikit tenaga bangun lagi. Walaupun kayak ayo dong kaki bisa gitu kan, bisa. Akhirnya bisa tuh pelan-pelan dia ngebongkar tas walaupun tasnya harus kebasahan gitu kan, bongkar berdiriin flysheet. Gak peduli walaupun flysheet itu harus ngebentangin di tengah jalan, yang penting mereka bisa ketutupan sama air hujan yang segitu derasnya. Mereka tuh cuma bisa duduk diem aja. Dan mau Ria mau Rido, yang awalnya Ria pun masih banyak ngoceh-ngoceh, singkatnya mereka berdua pun itu cuma diem doang. Gara-gara faktor udah melewati batas kapasitas dari rasa dingin mereka mungkin. Jadi mereka berdua tuh udah diem aja. Bener-bener udah diem, gak ngomong apapun lagi. Ketika mereka udah diem ini, gak ada yang ngomong. Bahkan Rido sempat enggak. Dan Rido pun gak mau ngabisin tenaga buat ngeladenin atau ngedengerin ocehan dari Ria ini kalau misalkan harus ngomong gitu kan. Jadi cuman diem. Sempet ke sisi kiri dan kanan, seolah ada sebuah pergerakan, ada orang yang lewat lalu lalang. Tapi kok dilihat lagi dicek nggak ada, dilihat lagi dicek nggak ada. Ada apa sebenarnya? Singkatnya, Rido sempat ngelamun dan bahwa di depan ada sosok, entah intinya perempuan. Perempuan ini benar-benar serem, rambutnya urakan, lagi diarak-arak atau berantem pada umumnya cewek dijambak. Begitupun dengan si rambut orang ini juga dijambak. Jadi kayak berantem cewek gimana sih saling jambak. Sempet ngerasa aneh. Kenapa?
Dan kenapa gitu kan, maksudnya ngapain, dan itu sosok apaan, manusia atau setan? Nggak tahu gitu kan. Nah sosok yang rambut urakan ini karena memang dikeroyok dengan banyak wanita lain, kalah lah gitu kan, dan sempet ngesot, atau walaupun badannya ditarik itu kayak ngesot, soalnya kayak ada tenaga, walaupun ditariknya sama banyak sosok perempuan lainnya, dengan perempuan yang nggak jauh beda kayak nenek-nenek gitu kan, ngesot terus sampai narik. Jadi ketika ngelihat penampakan itu, kejadian tersebut, Ridho cuma bisa ngelihat apa, dan badannya seolah benar-benar nggak bisa digerakin, dan itu langsung kayak narik ke tangan dari si Ria ini. Ria mulai panik pada saat itu, ketakutan. Jangan tarik aku, jangan tarik aku, jangan tarik aku, ngapain pergi kamu, siapa gitu. Benar-benar ditarik, dan pegangan atau cengkraman dari makhluk ini itu kayak nggak bisa dilepasin, bener-bener kencang. Bahkan dia sampai ketakutan, takut, panik sejadi-jadinya. Singkat ceritanya, Ria ini digusur sama makhluk tersebut, sedangkan Ridho nggak bisa ngapa-ngapain. Singkatnya, mereka ini, Ria ini itu bener-bener ngesot dengan kondisi nahan terus gituan, nggak mau. Sedangkan ada sebuah ucapan, kamu telah melanggar aturan dan pantangan dari gunung ini, pergi. Bener-bener ngomong kayak gitu terus, nyuruh buat pergi. Entah perginya itu apa, tapi Ria pun ngerasa bingung kan, kenapa gitu kan. Dan ada satu makhluk itu yang nyamber dari si tangan yang megang dari Ria ini. Nggak tahu tuh kemana makhluk itu, gitu kan. Nah sedangkan Ria langsung ketika tangannya pegangannya udah lepas, dia tuh coba ngerangkak lagi buat ke Ridho. Bahkan sampai teriak, "Do, tolongin gua, lu ngapain ngelamun aja, tolongin gua, Do, tolongin gua." Tapi masa bodoh tuh si Ridho tuh, bukan masa bodoh karena nggak peduli, tapi memang badannya nggak bisa digerakin. Mungkin karena faktor udah kedinginan atau hipotermia kali ya, udah mau mendekati ke arah hipotermia, ngerangkak lagi. Sedangkan makhluk tersebut yang kayak perempuan nenek-nenek ini itu selewatan ngeliat bahwa si nenek ini ada satu yang gak asing, itu adalah nenek-nenek yang pernah papasan orang yang bawa kayu sama orang yang ketemu di Candi Ketek. Mau ngomong tapi nggak punya tenaga. Sedangkan dia cuma bisa minta tolong, dan nenek tersebut bilang, kamu akan menetap di gunung ini dan kamu sudah jadi milik kami. Ridho yang ngedengar ucapan tersebut, ada sebuah firasat bahwa Ria itu mau dibawa dan nyawanya sudah terancam, bahkan bisa dikatakan gak akan terselamatkan. Ridho benar-benar ngumpulin tenaga terakhirnya buat nolongin dari si perempuan ini, si Ria ini. Singkatnya, Ridho itu benar-benar jalan ngerangkak cuy, dengan kondisi di jalur ini kan air deras banget tuh, udah kayak berenang di tanah atau berenang, jadi ngerangkak terus sampai kena tuh, dan tarikannya pun kencang, bahkan Ridho pun sampai ketarik juga. Dan makhluk tersebut pun gak peduli Ridho mau ikut atau gimana pun, benar-benar ditarik, digusur. Bahkan digusurnya itu udah sampai ke Semak Belukar. Nah ketika mau sampai ke Semak Belukar ini, atau bisa dikatakan tinggal kakinya udah ngelewatin jalur utama, tiba-tiba kakinya itu ada yang megang. Entah siapa pada saat itu yang megang. Benar-benar nggak tahu siapa yang megang, tapi ada yang narik dan nggak kedengeran kata-kata apapun, ditarik lah. Dan setelah ditarik kakinya dari Ridho ini udah bener-bener nggak sadarkan diri, nggak tahu kejadian apa-apa lagi. Singkat ceritanya, Ridho sadar, bangun, itu sudah berada di bawah atau di kaki gunung dari Lawu ini, yang dimana Ridho itu udah dievakuasi gara-gara Ridho terkena hipotermia cuy. Ridho sempat heran dan kaget, nanya Ria kemana, teman-temannya yang lain gimana, dan siapa yang bawa Ridho sampai bawah. Nggak ada sebuah penjelasan. Nengok kiri nggak ada siapa-siapa, nengok kanan nggak ada siapa-siapa. Sempat ada sebuah teriakan, nih temen lu udah bangun nih, udah mendingan. Muncullah teman-temannya yang lain ke Ridho, langsung dirangkul, "Do, lu nggak apa-apa kan?" "Nggak apa-apa kan." Ridho sempat ngerasa heran,
dan dikasih tahu, dijelasin lah bahwa Rido itu kena hipotermia. Dijelasin bahwa Rido ini diketemukan itu di atas pos 2 nih. Dari pos 2 dikit itu bener-bener ya nggak jauh gitu kan. Sempat ngerasa heran gitu. Nah setelah udah dijelasin, terus Ria kemana? Ria dilarikan ke rumah sakit. Loh kenapa? Kakinya keseleo, patah juga gara-gara dia tergelincir ke kayak bagian jurang. Kakinya harus dibawa ke rumah sakit dan ada beberapa luka di bagian mukanya, entah itu kena ranting dan sebagainya. Sempat ngerasa heran. Ya terus gimana? Makanya kita semua nungguin lu udah baikan, terus nanti kita balik ke Ria dan lihat kondisi Ria. Kayaknya setuju udah. Rido juga gitu kan, karena pengen ngelihat kondisi dari Ria sendiri. Singkat ceritanya, Ria mereka ini udah istirahat lama gitu kan, dan Rido juga udah ngerasa membaik dan maksa buat pengen lihat kondisi dari Ria karena nggak enak. Akhirnya mereka tuh pamitan dan si pemilik base camp pun membolehkan pada saat itu. Rido pun gak lupa ngucapin terima kasih sama orang-orang yang sudah dievakuasi. Dan alasan kenapa mereka dievakuasi itu gara-gara memang teman-temannya ini ngerasa khawatir dan udah punya feeling dengan kejadian apa yang terjadi sama kedua temannya. Dan bahkan ada sebuah peringatan juga cuy dari beberapa pendaki yang memang pada saat itu ada pendaki yang sempat ngelewatin mereka dan papasan sama mereka berdua ini, dimana si pendaki ini tuh bilang kalau mereka ini teman-temannya dianggap setan atau dianggap demit. Jadi ini adalah kejadian yang sebelumnya kali ya, kalian pasti ngeh gitu kan. Jadi mereka ini udah kayak ngehalu, yang dimana tingkatan halunya ini ketika ditegur pun ditanya, mas kenapa? Justru mereka berdua ini malah berontak dan ketakutan dan justru kayak sentak sengor gitu. Jadi mereka pun kayak ya udahlah daripada manjangin ribut gitu kan, pendaki-pendaki ini naik dan sempat ngobrolin dan ngasih tau lah tentang kriteria si orang tersebut, yang dimana ketika udah dijelasin bahwa itu adalah temen dari si Agus ini, dan mereka pun memutuskan buat turun dan nyusul. Dan ketika nyusul pun benar bahwa Rido ini lagi hipotermia dan alhamdulillahnya itu sempat tertolong dan gak sampai yang parah-parah banget. Nah kita akan beralih lagi ke mereka-mereka yang lagi mau nengokin Ria. Setelah dari kejadian tersebut, Ria itu mukanya hancur gara-gara kena ranting dan sebagainya. Sempat Ria ini kesal dan marah-marah, bahkan ketika ditengok pun itu ngusir ke mereka-mereka semua. Jadi kayak pergi lu, dan bahkan setelah dari kejadian itu pun bener timnya Rido ini bener-bener diusir dan gak mau. Jadi udah nelpon orang tuanya, keluarganya buat datang nyusul dan akan bikin perhitungan nuntut ke mereka-mereka ini. Ya sedangkan Rido nggak bisa berbuat apa-apa juga. Ya mau nggak mau mereka akan terima, walaupun pada akhirnya setelah dituntut pun nggak ada yang namanya sampai dijeblosin. Ya alhamdulillah gitu kan. Karena kan ya memang nggak, itu di luar maksudnya itu udah di luar prediksi mereka juga, dan sebelumnya juga udah dilarang buat ikut dan sebagainya. Intinya ya alhamdulillah Rido ini nggak sampai dimasukin penjara, dan endingnya adalah si Ria ini dapat karmanya gara-gara iya dia pakai susuk naik terus bikin ulah sampai akhirnya susuk itu pun tiba-tiba lepas. Gara-gara susuk ini memang ada penunggunya, dan susuk itu tuh penunggunya ini benar-benar ditarik sama dedemit dari gunung laut tersebut, yang mengakibatkan susuk itu tuh hilang. Dan akibat susuk itu hilang, muka dari si Ria ini tuh benar-benar udah hancur gitu aja. Bahkan udah perawatan, operasi dan sebagainya, mukanya benar-benar nggak bisa sembuh. Bahkan ada sebuah dokter pun yang mengherankan, di mana muka atau lukanya ini benar-benar nggak bisa dihilangin sama sekali. Ya rumor itu pun sampai kedengeran ke kuping dari temen-temennya gitu kan, kayak si Agus gitu. Dan rumornya juga Agus ini dapat berita dari temennya si Ria ini juga kalau dia tuh pakai susuk dan sebagainya. Ini kayak cuman manggut-manggut doang. Sedangkan Rido sendiri ya bodo amat lah, yang penting udah selesai. Dan itu pembelajaran buat tim dari Rido buat nggak sembarangan nerima orang baru lagi, apalagi dengan orang yang nggak tahu aturan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Ya pembelajarannya pokoknya sesuatu yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.